Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal turunan aljabar. Ya, kita akan bahas konsepnya dulu. Kita tidak akan membahas konsep secara mendetail dalam artian bahwa bagaimana penurunan rumus. Itu silahkan nanti kalau ada yang ingin menanyakan, ditanyakan saja melalui nomor yang sudah ada di dalam websitenya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas apa sih rumus dasarnya. Rumus dasar dari turunan aljabar. Ya. Nah, rumus dasar dari turunan aljabar seperti ini. Kalau ada sebuah fungsi fx sama dengan ax pangkat n, variabelnya di sini x, maka turunan pertama lambangnya adalah f aksen x. Kadang dituliskan dengan df dx begini, ini sama lambang turunan juga ya. Kalau nanti fx itu adalah y, maka ya bisa dituliskan y juga, y aksen, atau bisa dituliskan dy dx. Ini semuanya sama ya, ini semuanya sama. Nah, formulanya adalah nanti pangkatnya kamu kalikan kepada koefisien, jadi n nya dikalikan a, nanti setelah dikalikan pangkatnya dikurangi 1. Gampang kan? Contoh lah ya, misalnya saya punya y sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya y aksen sama dengan pangkat dikalikan 2, 3 kali 2 masih 6 kan ya. Oke, nanti pangkatnya nih x yang tetap kamu tuliskan, pangkat 3 nya dikurangi 1 menjadi 2. Oke, bagaimana kalau x pangkat 6? Nah, kalau tidak ada koefisien bukan berarti 0, berarti di sini ya aksennya kita kalikan, ini ada angka 1 di sini ya. Maka 6 kali 1 6, x pangkat 5 begitu ya. Lagi misalnya y sama dengan misalnya kalau gini 3x. Begitu ya. Maka di sini kalau tidak ada pangkat bukan berarti 0, berarti ada angka 1 di situ, cuma nggak ditulis. 1 kali 3 3, x pangkat 1 kurangi 1 0. Nah, khusus untuk x pangkat 0 dalam eksponen itu sama dengan 1, maka jawabnya 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kesimpulannya nanti kalau kalian ketemu dengan bentuk fungsi yang bentuknya seperti begini, y sama dengan misalnya ax, maka turunannya adalah cukup a saja ya, supaya lebih cepat dalam menyelesaikan soalnya. Nah, apakah pangkatnya kalau negatif bagaimana? Ya sama saja, misalnya 2x pangkat minus 3. Gitu ya. Sepanjang dia memenuhi bentuk dasarnya tidak masalah, kita kalikan minus 3 kali 2, hasilnya minus 6, x pangkat minus 3 kurang 1 minus 4 gitu ya. Nah, termasuk juga kalau bentuknya adalah konstanta. Kalau konstanta gimana? Ini kan belum muncul ya, 10 misalnya, ini kan tidak ada x nya. Oke, sebenarnya ini ada x, yaitu x pangkat 0. Maka untuk y aksennya kamu kalikan 0 kali 10 0, x pangkat min 1. 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0. Nah, kesimpulan dari sini adalah kalau kita bertemu dengan bentuk y sama dengan konstanta saja, maka turunannya adalah 0. Begitu ya. Nah, oke, kembali lagi, gimana kalau bentuknya adalah pecahan? Pecahan y, misalnya y sama dengan 2x pangkat setengah begitu, maka y aksennya sama saja, setengah kali 2 adalah 1, tinggal setengah dikurangi 1. Nah, ini tinggal dibuat 2 per 2 ya, setengah dikurangi 2 per 2 jadi x pangkat minus setengah. Oke, jadi ini adalah bentuk turunannya. Coba sekarang kita akan coba latihan. Nah, silahkan coba adik-adik jawab ya, di pause dulu. Oke, sudah dijawab. Nah, gampang kan ya. Maka untuk jawaban ini, maka y sama dengan 24 x pangkat 5. Oke, gampang ya. Lanjut, bagaimana ini?
Maaf, yang tadi ini Y, maaf, Y aksen ya, Y aksen. Nah, bagaimana ini? Maka Y aksennya oke, pintar, minus 6 X pangkat 2. Oke, kita lanjut. Bagaimana ini? Oke, hati-hati ya. Berarti G aksen X begitu. Kalau tadi kita nih Y, anggap ini Y fx, ini G aksen saja langsung. Maka minus 2 kali setengah minus X pangkat minus 2 dikurangi 1 minus 3. Oke, bagaimana dengan yang ini? Hati-hati ya. Maka H aksen X jadinya akan sama dengan ya min 1/6 X pangkat 1/3 kurang 1 itu kita langsung bikin 3/3 ya. Maka jawabannya min 1/6 X pangkat minus 2/3. Baik, sekarang kita akan berhadapan dengan bentuk jenis soal yang ya sedikit agak dibuat berbeda lah ya. Nah, kita harus prepare dengan jenis-jenis soal seperti ini. Misalnya bagaimana kalau bentuk soalnya itu carilah turunan dari Y sama dengan misalnya 4/x². Begitu. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari fungsi turunan yang tadi sudah dijelaskan di awal adalah bentuknya fx sama dengan ax pangkat n, di mana posisi x itu ada di posisi atas, sedangkan di sini posisinya di bawah. Nah, maka untuk hal ini kita akan menggunakan sifat dalam eksponen. Ya, sifatnya apa? Bahwa kalau ketemu dengan bentuk 1/x pangkat n, kita naikkan ke atas sehingga berubahlah pangkat menjadi lawannya, yaitu minus n. Ya, maka yang ini pun sama, akan kita coba ubah menjadi Y sama dengan 4 dikali X pangkat minus 2. Nah, inilah yang akan kita turunkan. Maka kita punya Y aksen sama dengan minus 8 X pangkat min 2 kurang 1 minus 3. Nah, biasanya jawaban dibentuk menyesuaikan dengan bentuk asal. Bentuk awalnya tidak mengandung X berpangkat negatif, X nya berpangkat positif, maka kita kembalikan lagi dengan menggunakan sifat ini. Maka kita punya Y aksen sama dengan minus 8 dibagi X pangkat 3. Ini dia ya jawabannya. Baik, gimana kalau berhadapan dengan jenis soal misalnya Y sama dengan misalnya begini, biasanya begini, 3 akar X. Nah, begitu ya. Y sama dengan 3 akar X. Di sini terlihat bahwa X-nya bentuk pangkat, tidak dinyatakan dalam bentuk akar. Nah, dalam hal ini kita akan gunakan sifat bahwa untuk bentuk akar pangkat ya, akar pangkat n dari X pangkat M, kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat. Ini akar pangkat, ini bentuk pangkat. Ini bagian dalam, yang ini bagian luar. Nah, dalamnya di atas, luarnya di bawah, M per N. Ini akan kita gunakan. Nah, sehingga kita bisa menjawab soal ini ya, sehingga kita punya Y sama dengan, ubah dulu bentuknya. Di sini pangkat, kalau tidak ditulis pangkat 1, kalau nggak ditulis akar pangkatnya otomatis 2. Begitu ya kesepakatannya, X pangkat dalam per luar setengah. Nah, begitu. Baru kita akan coba turunkan. Maka kita punya Y aksen kan sama dengan 3/2 X. Nah, setengahnya dikurangi 1, hasilnya min setengah ya, selalu dikurangi 1. Nah, karena ini bentuknya masih bentuk pangkat, sedangkan soal dalam bentuk akar, biasanya disamakan. Y aksen sama dengan 3/2. Nah, ini tidak bisa langsung dibuat bentuk akar karena pangkatnya negatif. Kita turunkan ke bawah dulu jadi positif. Baru setelah itu
ya kita buat dalam bentuk akar begini. Nah, akar X itu ya. Nah, ini bagaimana kalau bentuk akarnya muncul. Nah, persoalan lain yang terkadang muncul adalah bentuk X di dalamnya itu agak bergerombol. Misalnya kita batasin di sini. Misalnya Y sama dengan misalnya 4x kuadrat, misalnya akar pangkat 3x. Nah, begini. Ya, ini bergerombol. Nah, bagaimana menurunkan ini? Selama masih bisa kita satukan, ya satukan saja. Nah, sifat yang akan kita gunakan adalah yang pertama untuk soal ini adalah sifat yang ini. Yang kedua adalah sifat bahwa kalau x pangkat m dikali x pangkat n, maka menjadi x disederhanakan menjadi pangkat m ditambah n, dijumlahkan, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menjawab soal ini. Kita ubah dulu dalam bentuk standarnya. Y sama dengan 4 x kuadrat, x pangkat di sini pangkat 1, di sini 3, maka 1/3. Nah, jangan dulu turunkan ya. Ubah dalam bentuk standar dulu. 4 x pangkat 2 ditambah 1/3. Nah, begitu ya. Lalu kita jumlahkan biasa, berarti 4x 6 jadi 7/3. Nah, baru kita turunkan ini ya. Maka Y aksen sama dengan kita kalikan 28/3 x pangkat 7 ya, akar pangkat 3. Nah, ada bentuk lain. Kalau 7/3 itu bisa dibuat dalam pecahan campuran itu menjadi 2/1/3. Maka yang ini 7/3 ini bisa dibuat ya menjadi bentuk begini. Y aksennya 28/3 x, langsung bikin begini dulu ya. Yang 2 kamu tempatkan di sini, sepertiganya di sini. 1/3. 1/3 dalamnya harus selalu lebih kecil daripada yang di luar. Ya, 1/3. X pangkat 2, X pangkat 1, akar pangkat 3. Nah, bagaimana kalau bentuknya pembagian? Sama saja. Ya, kalau nanti ketemu dengan bentuk pembagian, misalnya bentuknya begini, Y sama dengan X pangkat 3 per X misalnya pangkat 2, begitu. Ya, sederhanakan dulu. Nah, sifat yang dipakai yang mana? Sifat yang dipakai adalah yang bentuk X pangkat M bila dibagi X pangkat N, maka menjadi X pangkat M dikurang N ya. Nah, sehingga kita bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Maka kita punya Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2 ya. Jadi kita punya Y nya sama dengan X saja, sehingga kita turunkan gampang sekali. Jawabannya adalah 1. Baik, sekarang kita berlatih dengan soal ini. Silahkan dicoba dulu. Fx sama dengan 2/x, di pause dulu ya. Oke, sekarang kita akan coba jawab soal berikut. Nah, seperti biasa, kalau bisa adik-adik mengerjakan soal ini ya langsung dibiasakan cepat begitu ya. Nah, 2/x langsung otomatis kita bilang fx itu anggaplah y. 2/x itu jadi 2x pangkat min 1 gitu ya. Nah, langsung diturunkan y aksen sama dengan minus 2x pangkat minus 2, karena minus 1 dikurangi 1, dikalikan dulu baru dikurangi 1. Nah, baru y aksennya kita kembalikan nah ke bawah sifat eksponen, maka y aksennya sama dengan sudah ya, ini dia min 2/x kuadrat. Nah, ditulis 2 kali. Ini dia jawabannya. Nah, bagaimana dengan soal ini? Hx sama dengan 1/2x pangkat 3. Nah, jangan khawatir, yang kita urusin bukan 2-nya, tapi x pangkat 3-nya. Maka Hx akan sama dengan 1/2x pangkat min 3. Nah, ya. Maka H aksen x akan sama dengan minus 3/2. Hasil pengalihan ini min 3 jadi min 4. Hati-hati ya, bukan min 2 karena dikurangi 1. Maka H aksen x sama dengan, kembalikan lagi posisinya ke bawah, berarti bareng 2, tadinya bareng 3, sejajar 3 sekarang sejajar 2.
pangkatnya jadi pangkat positif. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Ini dia. Px sama dengan 3 kali akar pangkat 3 dari x pangkat 2. Nah, gampang. Lanjut, kan kita buat normal dulu. 3 dikali x pangkat 2 per 3. Gitu ya. Dalam per luar. Maka P aksen X akan sama dengan, kita kalikan 2 per 3 kali 3. 6 per 3 atau 2. Gitu ya. 2x pangkat, nah 2 per 3 nya dikurangi 1. 1 itu 3 per 3, samakan penyebutnya jadi 3 per 3. Jadi kita punya 2x pangkat min 1 per 3. Kita nggak bisa buat dalam bentuk akar kalau bentuknya negatif. Nah, maka dikebawahkan. Gitu. Nah, baru kita akan dapat jawaban, yaitu apa? 2 dibagi x pangkat 1 akar pangkat 3. Gitu ya. Baik, lanjut dengan yang ini. Nah, sama ya, tidak masalah ini ya. Maka dengan cara yang sama, Qx kita ubah dulu menjadi 4 bagi x pangkat 3 per 2 ada di bawah ini. Nah, tidak boleh ada akar, tapi tidak boleh juga di bawah. Dinaikkan ke atas. Maka Qx sama dengan 4x pangkat min 3 per 2. Maka Q aksen X akan sama dengan kalikan. Nah, 4 kali min 3 per 2 min 12 per 2 atau min 6. Nah, gitu ya. Min 3 per 2 nya langsung dikurangi 1 atau 2 per 2. Jadi minus 5 per 2. Berarti kita punya min 6x pangkat min 5 per 2. Nah, hanya saja jawabannya harus dinyatakan dalam bentuk akar. Maka kita punya Q aksen X minus 6 dibagi x pangkat 5 per 2. Nah, ini bisa langsung dinyatakan dalam bentuk akar. Jadi jawabannya ada dua macam. Nah, jawaban yang pertama bisa saja begini ya, Q aksen X nya langsung tanpa perlu diolah, dalamnya, nah, atasannya di dalam, bawahannya si 2 ini di luar. Nah, gitu boleh. Tapi kalau nggak ada pilihan ganda, jangan ini ya, jangan putus asa. 5 per 2 itu kan 2,5 ya. Nah, kamu tinggal bikin begini, min 6 dibagi x akar x ya. Di sini 2,5. Nah, di sini 2, di sini 1 nggak usah ditulis, 2 nggak usah ditulis. Maka ini 2,5. Nah, ini jawaban dari Q aksen X nya begitu ya, Q aksen X. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau soalnya begini, x kuadrat akar x, sama saja ini x nya bergerombol ya. Maka kita punya fx nya akan sama dengan x pangkat 2 dikali x pangkat 1 per 2. Ini 1, di sini 2. Maka kita punya x pangkat 2 ditambah setengah, gitu ya. Normalkan dulu, x nya harus tunggal. Maka fx akan sama dengan 2 tambah setengah, 5 per 2. Maka turunannya, tinggal kalikan 5 per 2 kali 1, 5 per 2 x pangkat 5 per 2 dikurangi 1, yaitu 2 per 2. Jadi 3 per 2. Maka kita punya 5 per 2 x pangkat 3 per 2. Nah, sehingga jawaban f aksen x nya kalau kita kembalikan ya ada dua jawaban. Bisa 5 per 2 x pangkat 3 akar pangkat 2, atau 5 per 2, karena 3 per 2 ini adalah 1,5, maka menjadi x akar x 1,5, begitu ya. Nah, ini dia yang lebih bergerombol ya. Nah, tidak masalah, caranya seperti ini. Hx normalkan dulu, 2 per 3 pisahin aja supaya nggak bikin bingung. X dibagi x pangkat 1 per 3. Kalau x bagi x, maka pangkatnya harus kamu kurangkan. Maka 2 per 3 x pangkat di atasnya 1 dikurang bagian bawah, pangkat bagian bawah 1/3. Maka kita punya hx ini belum menurunkan ya, masih membuatnya menjadi bentuk normal. 1 itu 3 per 3 dikurangi 1/3 jadi 2 per 3.
Oke deh, berarti kita punya H aksen X nya akan sama dengan pangkat dikalikan dengan koefisien. Jadi 4/9 X pangkat 2/3 dikurangi 1, yaitu 3/3. Kita punya 4/9 X pangkat min 1/3. Tidak bisa dibuat akar langsung, tapi harus dibuat begini, ke bawahkan dulu. Nah begitu ya, kalau dia negatif baru bisa kita buat akar. Dan ini hanya satu jawaban karena pecahannya kurang dari 1 ya. Kalau pecahannya lebih dari 1 seperti 5/2 atau 4/3 baru dibuat 2 jawaban. Nah langsung dibuat X pangkat 1 akar pangkat 3. Nah bagaimana ini lebih banyak? Ya sama saja prinsipnya. Nah sederhananya begini, PX 6. Nah kamu boleh langsung tulis supaya lebih cepat. X di sini 1 akan ditambah dengan 2/3 akan dikurangi dengan 2. Nah gitu ya, lebih sederhana. 6x 1 dikurangi 2 kan min 1 ya, min 1 ya. Min 1 itu boleh kan saya tuliskan min 3/3 supaya nanti langsung kita olah dengan yang ini. Nah gitu, min 1/3. Jadi kita punya 6x pangkat min 1/3. Maka sudah begini bisa kita turunkan. P aksen X sama dengan minus 2. Dari mana? Min 1/3 kali 6 X pangkat min 1/3 dikurangi 3/3 min 2x pangkat min 4/3. Nah ini kita buat menjadi ke bawah ya. Nah begini, 4/3 sama. Nah sehingga kita akan memiliki bentuk ya, bentuknya adalah sama dengan minus 2/2 jawabannya ini, X pangkat 4 akar pangkat 3, atau bisa kita buat minus 2/X pangkat 1 dari X akar pangkat 3, karena 4/3 itu bisa dibuat 1/3. Di sini 1/3. Ini sama, lebih bergerombol, tapi kalau kita sederhanakan lebih gampang ya. Perhatikan, Rx sama dengan 4-nya abaikan dulu, tulis X langsung ya. Oke, berarti kita punya 1/3 dikurang 4 dikurang 3/2. Tuh kan lebih gampang. Kenapa dikurang? Karena dia di bawah ya. Oke, kita punya 4x, kita samakan penyebut per 6. 2 jadinya 6 bagi 3, 2 kali 1. Ini kan per 1 ya, jadi 24. 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Nah sehingga kita punya 4x pangkat 2 dikurangi 24 minus 22 dikurangi 9 minus 31 per 6. Hati-hati, ini belum diturunkan ya. Maka R aksen X akan sama dengan, kalau kita sederhanakan ini menjadi minus 31 kali 4 124 per 6. Nanti kita sederhanakan lagi, X ya 31/6 dikurangi 1 atau 6/6 maka menjadi minus 37/6. Nah, kamu tuliskan begini, 124 bagi 2 kan 62 ya, per 3. Yang X nya kita turunkan ke bawah, 37/6. Nah kalau mau langsung sederhanakan boleh ya. Salah satu bentuknya begini, 37/6 itu sama dengan 61/6. Maka X akar X di sini 6 1 6. Ini dia jawabannya. Oke.